Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan menolak miskin. Kenapa saya sampaikan ini dan kenapa saya mengambil judul demikian? Karena ketika ini diamalkan ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud tentang ketika seorang mengamalkan amalan ini maka dia tidak akan pernah jatuh miskin. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat pemirsa, hendaklah kita mengamalkan amalan ini dan insya Allah kita semakin ke belakang oleh Allah akan diberikan kelebihan harta benda dan dicukupi hidupnya. Apa yang saya sampaikan ini, sahabat-sahabat, terdapat dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi Al-Kabir yang dikenal dengan Bifathil Malikil Majid, yang dirangkum oleh Al-Alim Allama Syekh Ahmad Ad-Dairabi pada halaman ke-21, Al-Babus Sadisu fi dzikri ba'di khawasi suratil waqi'ati wa manafi'iha. Bab yang ke-6 di dalam menjelaskan tentang sebagian khasiat-khasiat dari surat Al-Waqi'ah dan manfaat-manfaatnya. Selama ini kita tahu bahwa surat Al-Waqi'ah itu mempunyai khasiat untuk melancarkan rezeki. Namun kita tidak tahu jaminan itu datang dari mana. Dan di sini disampaikan oleh musannif, qala al-musannifu i'lam anna hadhihi suratah. Ketahuilah, kata musannif, bahwa surat ini yaitu surat Al-Waqi'ah laha sirrun azimun, mempunyai rahasia yang sangat agung, wa khasiyatun ajibatun, dan mempunyai khasiat yang sangat ajaib, wa fadlun jasimun, dan juga mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa, fi jalbil ghina, untuk mendatangkan kekayaan. Jadi dari awal sudah disampaikan bahwa surat Al-Waqi'ah ini bisa mendatangkan kekayaan, wa nafyil fakri, dan juga bisa menghilangkan kefakiran atau bisa menolak kefakiran. Fakir ini adalah lebih parah, lebih daripada miskin. Jadi kedudukan orang yang paling tidak punya itu adalah fakir, kemudian setelah itu miskin, dan setelah itu cukup, dan setelah itu kaya atau sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Famin dzalikah, termasuk daripada khawas daripada surat Al-Waqi'ah ini yang didasarkan maruya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwa Sayyidina Utsman yaitu sahabat Nabi yang menguasai perekonomian di kota Mekah dan Madinah pada waktu itu. Beliau sangat kaya sehingga hartanya itu semakin dibelanjakan untuk memperjuangkan Islam. Hartanya semakin banyak dan semakin meningkat. Dan rahasianya adalah mengamalkan surat Al-Waqi'ah. Suatu saat annahu warada ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat Sayyidina Utsman ini ingin memberikan sesuatu, yaitu minal malih, yaitu ingin memberikan sesuatu dari harta benda. Artinya Sayyidina Utsman ini ingin memberikan hartanya kepada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Fakariha ayyakhudahu. Abdullah ibni Mas'ud menolaknya. Artinya Abdullah ibni Mas'ud itu tidak senang diberi oleh Sayyidina diberi oleh Sayyidina Utsman. Kenapa? Faqala lahu. Maka Sayyidina Utsman pada waktu itu ketika pemberiannya ditolak oleh Abdullah ibni Mas'ud, maka Sayyidina Utsman berkata, anfikhu ala banatik. Berikan harta, kalau kamu menolak, berikan
harta ini atau uang ini atau benda ini kepada anak-anakmu. Maka perintahnya Sayyidina Utsman kepada Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud menolaknya, kalau kamu tidak mau sudah berikan kepada anak-anakmu. Faqala lahu Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud berkata, menjawab kepada Sayyidina Utsman dengan perkataan, ataksha alaihinna minal fakri. Wahai Sayyidina Utsman, apakah engkau takut anak-anakku itu akan menjadi fakir? Jadi menolaknya tadi itu, walaupun disuruh diberikan kepada anaknya, Sayyidina sahabat Abdullah ibni Mas'ud ini mengatakan kepada Sayyidina Utsman, apakah engkau wahai Sayyidina Utsman takut anak-anakku akan menjadi orang yang fakir? Wa qad amartuhunna bi qiraati suratil waqiah. Padahal saya sudah memerintahkan kepada anak-anak perempuanku, kepada anak-anakku untuk membaca surat Al-Waqiah. Artinya Abdullah ibni Mas'ud ini tidak pernah mengkhawatirkan anak-anaknya akan menjadi orang yang fakir, akan menjadi orang yang miskin, karena anak-anaknya itu selalu diperintah untuk membaca surat Al-Waqiah. Wa qad sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, saya sungguh pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man qara'al waqi'ata kulla lailatin lam tusibhu faqatan abada. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatan abadan, maka dia tidak akan pernah kekurangan selamanya. Wa dzakara al-Imam Ibnu Abdul Bar fi kitabihi At-Tamhid hadisan marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qara'a suratal waqi'ati kulla yaumin lam tusibhu faqatan abada. Dan juga Imam Abdul Bar di dalam kitabnya, yaitu kitab At-Tamhid, hadisan marfu', yaitu hadis kedudukannya adalah hadis marfu', yang mana disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ati kulla yaumin lam tusibhu faqatan abada. Barang siapa yang membaca suratul waqi'ah setiap hari, maka dia tidak akan pernah kekurangan harta benda selama-lamanya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, ada dua pendapat. Yang pertama itu dari Ibnu Mas'ud, kemudian di dalam kitabnya Ibnu Abdul Bar, yaitu kitab At-Tamhid, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah di siang hari, kalau yang tadi di malam hari, maka ketika kedua-duanya ini, sahabat-sahabat sekalian amalkan, yaitu membaca suratul Waqiah setiap malam dan membaca surat Al-Waqiah setiap hari, maka insya Allah sahabat-sahabat sekalian oleh Allah akan dijamin kehidupannya dengan harta yang melimpah dan dengan harta yang sangat-sangat banyak, sehingga kehidupan sahabat-sahabat sekalian akan menjadi orang yang berada, akan menjadi orang yang kaya harta, sehingga tidak perlu sahabat-sahabat sekalian untuk meminta-minta. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, amalkan amalan ini baik siang maupun malam. Kalau bisa siang diamalkan, malam pun juga diamalkan. Maka insya Allah ketika kedua-duanya, malam dan siang, membaca surat Al-Waqiah, insya Allah sahabat-sahabat sekalian akan menjadi orang yang kaya raya. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian tidak malas untuk mengamalkannya. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.